Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mensinyalir bahwa salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang hanya berkisar 4,67% pada kuartal kedua adalah akibat rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di daerah. Saat ini penyerapan anggaran pembangunan daerah yang baru 25% ini membuat alokasi dana pemerintah sebesar Rp273 triliun yang seharusnya dibelanjakan untuk pembangunan kini hanya mandek di sejumlah bank pembangunan daerah. Padahal sejatinya dana tersebut adalah dana milik rakyat yang seharusnya segera digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi dan upaya-upaya apa saja yang telah dan harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pembangunan daerah ini? Pemirsa, untuk membahas masalah ini kini telah hadir di studio Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Bapak Robert Endi Jawek. Selamat malam Pak Robert. Selamat malam Mas Ade. Ya, juga turut bergabung dalam Prime Time Talk sore ini Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, Bapak Isra Nur. Selamat malam Pak Isra Nur. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Isra Nur. Selamat malam Dek. Baik, nanti juga akan turut bergabung nanti ya Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Reido Nizar Munuk. Dan kita akan ke Pak Isra Nur terlebih dahulu. Pak Isra Nur, ini kalau saya pinjam istilah dari KPPOD, ini menjadi wabah nasional permanen karena ini terus berulang. Sekarang datanya ada 273 triliun. Sebetulnya apa masalahnya Pak? Penyerapan anggaran di daerah ini mandek. Betulkah hanya gara-gara ketakutan dari pemimpin daerah untuk kemudian takut karena korupsi begitu Pak? Atau mungkin ada alasan lain? Ya, memang salah satunya penyebab daripada rendahnya penyerapan itu karena memang ketakutan kepala daerah. Ya. Karena ketakutan itu disebabkan adalah karena kehati-hatian. Karena kalau tidak kehati-hatian itu bisa menyebabkan fatal bagi para kepala daerah itu sendiri. Nah, maksud saya sebenarnya kalau menjadi bahan pembicaraan adalah anggaran daerah yang ditransfer yang kurang dari... Halo? Iya, silakan Pak. Karena anggaran yang dibahas dan kita bicarakan selama ini kan itu kurang daripada 30% dari anggaran secara keseluruhan. Iya. Nah, apakah memang benar anggaran yang kurang dari 30% itu menjadi ukuran terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, atau karena memang adalah disebabkan ketidaksinkronan di dalam penyelenggaraannya? Begini maksud saya Pak Ade. Ya, silakan Pak. Karena memang apa yang dikhawatirkan oleh kepala daerah itu adalah ketakutan. Karena banyaknya aturan-aturan yang menyebabkan kekhawatiran yang dialami oleh kepala-kepala daerah. Ya. Ada aturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Ada aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri. Ya. Ada aturan juga yang dibuat oleh sektor-sektor lainnya, kementerian-kementerian lainnya. Ini sebenarnya harus disederhanakan. Sehingga kalau disederhanakan ada konsistensi di dalam melaksanakan kegiatan program yang berdasarkan anggaran yang ditransfer tersebut. Baik, jadi selama ini yang dana... selama ini sebenarnya sekali lagi... Ya Pak. Gimana? Ya, jadi selama ini dana memang hanya mengendap di Bank Pembangunan Daerah begitu ya Pak Isra Nur ya? Itu tidak bisa disalahkan. Ya. Daripada dia misalnya dilaksanakan karena ketidakhatian dia menjebak daripada kepala daerah, lebih bagus dana itu disimpan di situ. Kemana lagi nyimpannya kecuali disimpan di Bank Pembangunan Daerah. Oke, ini kan Pak Isra Nur, nah, Anda 10... itu saya minta... Ya.
Ya, Anda 10 tahun kemudian berpengalaman menjadi kepala daerah begitu ya Pak ya. Nah, Anda menyatakan bahwa tadi jangan sampai terjebak dengan dana tersebut. Memang jebakannya memang datang dari mana saja Pak? Apakah hanya dari peraturannya atau justru memang ada jebakan-jebakan dari kebijakan titipan atau bagaimana di daerah Pak? Ya, di tempat saya kan awal-awalnya kan tidak terjadi seperti sekarang-sekarang ini. Karena aturannya juga pada saat itu tidak terlalu banyak seperti saat sekarang ini. Sekarang ini kan peraturannya sangat banyak. Belum lagi persoalan-persoalan yang menyebabkan ketakutan kepala daerah itu, yang juga ketakutan disebabkan oleh para penanggung jawab kegiatan seperti misalnya pemimpin proyeknya. Sekarang itu misalnya KPA, penanggung jawab keuangan, atau misalnya dulu disebut Pinpro. Orang sekarang kan pada nggak mau lagi. Karena ketakutan itu. Jadi kita sekarang di daerah itu untuk mendapatkan seseorang untuk menjadi pemimpin proyek itu sudah pada nggak mau lagi. Oke, takut gitu. Karena takut begitu ya Pak Isranur ya. Laporan-laporan. Iya benar. Karena laporan-laporan, apakah itu laporan surat kaleng disebutkan dengan SMS kaleng, itu kan kalau sudah ditulis oleh media, itu bertambah beban lagi beratnya. Baik, jadi sebetulnya dihadapkan kepada dua pilihan, mendingan dibiarkan dan kemudian resikonya adalah rakyat tidak menikmati pembangunan begitu ya Pak ya? Ya itu adalah pilihan yang paling bagus menurut saya oleh kepala-kepala daerah daripada dia berisiko. Iya baik. Kan selama ini kan banyak sekali kepala-kepala daerah yang berani membuat sebuah kebijakan, tapi risikonya ada pada dia, kan lebih bagus begitu. Mungkin begitu saya kira hampir semua kepala daerah bersikap seperti itu. Baik, Pak Isranur, kita ke Pak Robert dari KPPOD. Pak, ini yang dinamakan dengan pembiaran birokrasi ya Pak ya? Atau mungkin ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan ini? Iya, boleh jadi inilah politik pembiaran. Ya. Tetapi dampaknya bagi rakyat kan nggak bagus ya. Nggak bagus. Ini justru suatu keprihatinan nasional Mas Ade ya. Sebelum kita bicara lebih jauh soal sebab dan bagaimana caranya, yang penting dalam kepala kita satu hal adalah bahwa anggaran itu adalah anggaran rakyat. Ini instrumen fiskal dari pemerintah daerah untuk pembiayaan layanan publik, untuk stimulans ekonomi dan sebagainya. Rakyat nggak mau tahu apapun sebabnya, yang pasti bahwa ketika anggarannya ditahan, anggaran tidak dibelanjakan, maka yang mestinya dia harus menikmati layanan publik yang bagus, jalan yang bagus, transportasi yang bagus, itu tertunda Mas Ade. Dan hanya gara-gara kekhawatiran dari pemimpin daerah. Kekhawatiran, apakah problem regulasi, apapun, tapi pasti bahwa rakyat tidak menikmati itu. Oke, untuk masalah kualitas penyerapan anggaran, jangan bicara kualitas dulu deh, mengenai penyerapan anggaran itu sendiri. Selama era desentralisasi, pernahkah kita mengalami masa-masa keemasan penyerapan anggaran yang bagus? Nah, itu tadi yang Pak Isra sampaikan di awal otonomi, sekitar 2000 sampai 2004 mungkin, itu memang daya serap anggaran cukup optimal. Tadi beliau katakan satu, karena memang regulasinya yang lebih simpel, lebih ramping, lebih simpel, tidak complicated. Kemudian kedua, memang karena jumlah anggaran tidak banyak. Sekarang ini sangat banyak. 521 triliun itu sekarang adalah dana transfer ke daerah gitu ya. Dan di tengah uang yang banyak ini, ternyata kapasitasnya belum terbangun secara kuat. Kapasitas siapa? Kapasitas birokrasi, kapasitas pemerintah daerah secara umum, kapasitas DPRD juga untuk merencanakan dan mengelola anggaran. Kemudian juga dukungan regulasi ternyata bukannya membantu, malah complicated. Malah complicated. Karena, jadi ini salah siapa? Nah ini problemnya, nasional ada, di daerah juga ada. Jadi memang wacana untuk memberlakukan sanksi misalnya itu diskusi pada tingkatan yang kesekian. Sebelum kita membedah semua ini, jangan dulu ke sana. Tapi masalahnya memang hanya masalah single problem itu tadi, kekhawatiran saja, atau mungkin ada masalah-masalah lain? Oh jelas tidak hanya masalah soal kekhawatiran. Itu Pak Isran memang mungkin berdasarkan pengalaman. Karena beliau ini kan ketua Apkasi, pimpinannya para bupati ya. Mungkin memang ada belum lagi bupati-bupati lain begitu ya. Saya kira setiap daerah itu punya kasus spesifik, punya sebab yang juga berbeda-beda, karena itu formulanya tidak boleh. Yang paling ekstrim deh Pak, kalau dari temuan dari KPPOD? Kalau KPPOD pertama adalah soal sistem, kemudian kedua ekonomi politik, ketiga baru kemudian soal hukum. Nah, soal sistem itu Mas Ade, soal sejak perencanaan gitu ya, sampai pada penganggaran, kemudian pembelanjaannya, itu semua berlapis-lapis masalahnya begitu. Antara perencanaan dan penganggaran itu nggak selalu sinkron.
perencanaan dengan pagu indikatif yang besar, begitu kemudian masuk ke penganggaran bisa rendah atau bisa tinggi, itu tergantung pada proses politik di DPRD ketika membahas itu. Ini ada masalah sistem, masalah ekonomi politik, dan juga masalah hukum. Nanti kita akan lanjut lagi, dan kita juga masih menunggu satu lagi Pak Doni dari Kemendagri begitu, dan pemirsa tetaplah bersama kami.